sesuai janji, Laker Nation di luar sana sudah banyak sekali yang nanyain dan message gue, bro, kapan bahas Lakers? Kapan? Aduh, gue tahu ya, Lakers tuh emang fanbase-nya mungkin paling banyak di Indonesia ya. Jangan nganggep remeh Taurean Prince. Tapi yang gue cukup yakin, offense-nya Lakers itu musim ini akan lebih bagus daripada musim-musim kemarin. Paling tidak di eranya LeBron dan AD, sejak mereka bergabung di Lakers, menurut gue musim ini itu akan jadi musim di mana Lakers bisa punya offense terbaik dibanding musim-musim sebelumnya. Ngobrol NBA episode 86, guys. Udah lama ya. Episode 85, 2 minggu yang lalu kayaknya. Gila, gue lagi super duper banyak kerjaan banget. Yang pertama, seminggu terakhir ini lagi ngurusin Liga Fantasinya Authentics. Namanya AFL, Authentics Fantasy League. Tadinya mau bikin satu liga, nggak cukup. 2 liga, nggak cukup. Akhirnya end up-nya season pertama AFL ada 3 liga, bro. Gokil. Bisa follow di IG afl.authentics. Itu tempat kita update semua berita-berita tentang NBA Fantasy. Buat semua teman-teman yang mulai besok pagi nih, Liga Fantasinya udah mulai. Mau di Yahoo kek, mau di ESPN kek. Good luck. Have a great season. Gue doain gak ada yang cedera aneh-aneh. Musim ini ya, musim lalu banyak, man. Musim lalu banyak jebakan. Musim ini mudah-mudahan pemain-pemain sehat semuanya ya. Oke, besok pagi NBA sudah mulai. Musim 2023-2024 regular season opening night akan segera mulai besok pagi. Mungkin teman-teman nonton episode ini, mungkin gamenya udah mulai besok pagi. Mudah-mudahan seru ya, karena akan ada 2 game besok. Yang pertama, Lakers langsung ketemu Denver Nuggets, itu jam 6:30 pagi. Abis itu ada siapa ya? Ada Golden State Warriors ketemu Phoenix Suns. Steph, Clay ketemu KD. Draymond belum main ya. CP3 ketemu mantan timnya. Wah, gokil, man. Opening night pasti bakal seru banget. Jadi jangan sampai nggak nonton ya. Terutama buat kalian yang udah kangen kayak gue nih, asli udah kangen banget dan super excited. Season ini bakal gokil. Nanti ada in-season tournament juga di Las Vegas. Gue akan bahas juga nanti mungkin di episode-episode yang lain tentang in-season tournament. Seperti apa bracketnya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham juga, nanti gue akan usahakan gue bahas ya. Oke, terus Sabtu besok, weekend pertama, akhirnya kemarin ada orang TV, Champions TV, udah WA gue bilang, Bro Iril, Sabtu ini udah mulai siaran lagi. Jadi Sabtu ini gue udah mulai siaran lagi di TV, di Champions TV. Gamenya tuh ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu Miami Heat lawan Boston Celtics, itu jam 6:30 pagi. Habis itu, pokoknya gue siaran 2 tuh back to back. Lanjut lagi gamenya Warriors lawan Sacramento Kings, itu jam 9. Wah, gokil, man. Setiap kali gue siaran Warriors lawan Kings, itu gamenya pasti asik banget buat ditonton. Wah, keren, karena 2 tim itu offense-nya kayaknya mirip-mirip tuh. Maklum lah, Mike Brown kan tadinya mantan Golden State, jadi ya ada sedikit pola-pola yang dibawa lah, skema-skema yang dibawa ke Sacramento Kings. Mudah-mudahan Sacramento Kings juga musim ini tambah keren ya, tambah keren mudah-mudahan. Oke, episode 86 ini, gue mau bahas banyak sebenarnya, tapi ini udah malam banget. Gue ini rekaman ya, sekarang tuh jam 9:30 malam. 9:30 malam. Hari ini adalah hari terdeg-degan buat gue sedunia, karena nanti jam 12 malam itu pengumuman penerimaan SMP anak gue. Jam 12 malam udah ada countdown-nya tuh di websitenya anak gue. Mudah-mudahan doain banget anak gue bisa diterima di SMP Canisius. Itu mimpinya gue banget, mimpinya dia juga, mimpi kita sekeluarga. Mudah-mudahan doain ya. Jam 12 malam, bro. Countdown tinggal 1 jam 20 menit lagi. Serem jadi orang tua tuh kalau anaknya mau nungguin pengumuman masuk SMP tuh. Gokil, men. Stres, deg-degan. Nih gue deg-degan nih sekarang nih, asli deg. Mudah-mudahan gue konsen nih bikin episode ini ya. Oke, sesuai janji, Laker Nation di luar sana sudah banyak sekali yang nanyain dan message gue, bro, kapan bahas Lakers? Kapan? Aduh, gue tahu ya, Lakers tuh emang fanbase-nya
mungkin paling banyak di Indonesia ya. Kedua mungkin Golden State Warriors. Kalau anak lama mungkin masih ngefans sama Chicago Bulls. Denver Nuggets yang kemarin juara juga fanbase-nya pelan-pelan udah mulai banyak. Terutama yang tambah ngefans sama Nikola Jokic, yang respect tambah banyak banget. Mudah-mudahan Nuggets musim ini juga gue rasa makin solid as a team. Mereka nggak banyak nambah pemain baru, tetap dengan core yang sudah ada. Walaupun kehilangan beberapa pemain kunci kayak Bruce Brown, I think Jeff Green juga kalau nggak salah waktu tahun lalu di Nuggets ya. Tapi rookie-nya bagus sekali. Julian Stroughter kalau nggak salah namanya, man, that guy was a walking bucket, man. Denver Nuggets itu kalau ngedraft pemain itu bener-bener jeli dan scoutingnya tuh luar biasa. Tahun lalu ada Christian Brown, musim ini pasti tetap masuk rotation. Mungkin menitnya bakal lebih banyak. Very smart player. Rookie-nya gokil tahun ini. Dia di draft di urutan ke-29 kalau nggak salah. Itu teman-teman kalau nonton preseason-nya pasti ngelihat Julian Stroughter, man. Dia mirip kayak MPJ mainnya gitu. Keren banget. Bener-bener keren. Oke. Again, sesuai janji episode kali ini kita bahas tentang Los Angeles Clippers. Clippers, saudaranya. Los Angeles Lakers. Clippers nanti kita bahas di episode yang lain. Oke, kita bahas Lakers ya. Di episode kali ini mungkin kalau nggak salah preseason itu mereka menang 2 kali, kalah 4 kali kalau nggak salah ya, gue lupa datanya. Tapi again preseason tidak bisa dijudge untuk tim-tim yang misalnya menang terus atau yang kalah di semua game preseasonnya, jangan terlalu diambil pusing. It's just a preseason game, tapi preseason game itu terutama di game-game terakhirnya ya, itu biasa pelatih sudah bukan cek ombak, sudah memberikan menu pembuka lah buat kita sebagai fans dan sebagai fans NBA dan juga fans tim tersebut. Itu biasa di beberapa game preseason terakhir itu paling tidak dalam hal ini Darvin Ham itu sudah ngeset ini loh lineup yang bakal kita pasang nanti di season ini. Gue melihat Jared Vanderbilt masih cedera ya, jadi dia juga belum main. Nanti di season opener besok juga kayaknya dia belum main juga. Jadi kalau gue lihat mungkin dari pergerakan mereka selama di off season deh ya, selama di off season gue suka banget dengan pemain-pemain yang mereka datangkan. Let's say pertama mulai dari yang nggak terlalu orang perhatiin deh ya, Jackson Hayes. Gue udah suka banget sama Jackson Hayes. Sejak di Pelicans tuh gue suka sekali sama Jackson Hayes. Menurut gue dia tuh orang yang memberikan energi aja sih ke tim di mana dia main, tempat dia main ya. Selalu menjadi energizer bunny gitu istilahnya. Bener-bener hasilnya bagus banget. Cuma memang masih perlu banyak diasah lagi dalam artian basketball IQ-nya dan pengambilan keputusannya di lapangan, terutama offense-nya juga menurut gue masih sedikit raw ya. Tapi menurut gue as a lob, kalau dia mau di lob sama D-Low misalnya dan lain-lain, menurut gue dia udah terbiasa main seperti itu dan defense-nya menurut gue bagus Jackson Hayes. Yang kedua Gabe Vincent menurut gue kita udah lihat lah sepak terjangnya Gabe Vincent kemarin nih di playoff Miami Heat, menurut gue keren banget. As a backup point guard menurut gue dia bakal bagus di Lakers ya. Kenapa jelek? Gue nggak melihat dia malah menurun gitu ya di musim ini. Nanti menurut gue bakal paling tidak sama seperti performance-nya dia di Miami Heat kemarin, mungkin tidak sebagus beberapa gamenya dia di playoff di mana dia bagus banget gitu ya, surprisingly bagus banget. Tapi di Lakers menurut gue dia akan menjadi backup point guard dan dia bisa menjalankan role itu dengan sangat-sangat bagus gitu ya. Itu Gabe Vincent. Yang terakhir yang gue sudah suka dari zaman di Atlanta Hawks itu adalah Taurean Prince. Taurean Prince itu buat fansnya Lakers, gue cuma mau bilang jangan nganggep remeh Taurean Prince. Gue udah ngikutin dia dari zaman dia di Atlanta Hawks. Gue tahu banget dia kalau untuk urusan mencetak angka dia bisa banget cetak dari
agresif ke dalam bisa. 3 point-nya juga menurut gue persentasenya, gue belum cek datanya, tapi menurut gue persentasenya nggak jelek gitu. Itulah kenapa Lakers menurut gue keren banget bisa dapetin Taurean Prince. Dia bakal fit banget di sistemnya Lakers, karena Lakers tuh butuh 3&D wing player yang mereka selama ini cari. Dan menurut gue Taurean Prince mungkin bukan pilihan terbaik ya, tapi gue rasa dia bisa mengisi role sebagai 3&D wing playernya Lakers. Teman-teman yang ngefans sama Lakers, nanti sambil amatin ya Taurean Prince di season ini, pasti kalian akan suka sama dia. Kalau ngomongin starting 5, gue rasa 4 yang sudah lock itu adalah D'Lo, Austin Reeves, LeBron, AD main di 5. Dan yang satu lagi itu Darvin Ham belum memutuskan siapa. Tapi 6 jam lagi besok pagi kita akan tahu pemain kelima itu siapa. Dan menurut gue yang layak menjadi pemain kelima itu adalah Taurean Prince. Jadi mudah-mudahan Taurean Prince yang dipasang, bukannya Rui Hachimura biarin dia leading di second unit aja, nanti udah biarin dia six man aja nggak apa-apa. Tapi kalau Darvin Ham mau pasang Rui Hachimura juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi gue kalau ditanya siapa yang lebih cocok di orang kelima, menurut gue Taurean Prince yang harusnya ada di starting 5 besok pagi lawan Denver Nuggets, which is menjadi tugas yang berat juga. Baru game pertama udah langsung ketemu defending champion Denver Nuggets. Itu banyak tuh pemain-pemainnya tuh, KCP, Christian Brown, MPJ gitu-gitu tuh besok tes tuh buat wing playernya Lakers nih bisa survive nggak nih besok lawan Denver Nuggets ya. Kita lihat ya besok pagi ya. Mungkin teman-teman kalau nonton ini udah kelihatan hasil akhirnya ya. Gua nggak tahu. Oke. Backcourtnya menurut gue udah aman ya. Austin Reeves, D'Lo, Gabe Vincent. Austin Reeves menurut gue musim ini bisa lebih naik lagi daripada musim lalu. Musim lalu udah oke banget menurut gue. Aduh, gue kan lagi gila banget kartu basket ya. Gila men, harga kartu basketnya Austin Reeves apalagi yang ada tanda tangannya men. Mahal banget, asli mahal banget. Oh, by the way, nanti di akhir video gue akan buka ini ya. Buka kartu basket ini ya. Optic Donruss 2023, tapi gue nggak buka boxnya sih. Ini isi paknya di dalam box ini udah gue keluarin semua. Dalam satu box ini ada 6 pak. 6 paknya udah gue keluarin semua. Tapi per episode ngobrol NBA nanti di akhir video gue akan buka 1 pak. Kenapa 1 pak? Supaya saya tahan iman, karena gue paling nggak tahan godaan kalau udah ada kartu basket tuh pengen gue bukain semua. Jadi 1 episode 1 pak. Nanti di akhir video kalau mau nonton ada gue buka pak di Optic Donruss itu. Oke, balik lagi ke topik tadi. Austin Reeves mudah-mudahan musim ini benar-benar bisa lebih improve lagi. Hype-nya udah gokil luar biasa sejak kemarin abis season selesai, abis FIBA World Cup itu juga gila men. Di Austin Reeves di Filipina kemarin di Manila udah kayak Kobe Bryant, gila ya. Tapi sepatunya baru dirilis tuh baru 2 menit juga udah sold out berapa ribu piece gitu. Wah, gokil men. Ya kalau mau dijadiin third option sih Austin Reeves bisa banget lah ya. Mungkin first second optionnya masih AD, LeBron gitu ya, tapi Austin Reeves sebagai opsi ketiga menurut gua keren banget. Malah dia bisa jadi opsi kedua mungkin. Terus D'Lo juga menurut gue kalau dilihat dari preseason kemarin dia passingnya lebih jadi fasilitator lah ya. Dia tahu kan dia usage rate-nya untuk nembak dan untuk cetak poin juga paling agak menurun kan sejak dia masuk Lakers. Jadi dia fokus untuk passing aja. Passingnya juga menurut gue keren, on point, on time, on target. Ngasih lob juga enak banget, nanti bisa ke AD, bisa ke Jackson Hayes gitu ya, or Christian Wood gitu ya. Oke, kita belum bahas Christian Wood ya. Tadi gue bahas Gabe Vincent, Jackson Hayes, Taurean Prince, of course Christian Wood juga baru masuk Lakers juga. Gue belum bisa terlalu berbicara banyak sama Christian Wood. Gue masih nggak feeling sama defense-nya Christian Wood. Tapi secara offense ya kita tahu lah dia bisa ngapain. Dia bisa spacing, dia bisa nembak 3 point. Finishingnya under basket juga menurut gue bagus-bagus aja. Tapi defense-nya again masih dipertanyakan. Jadi ketika nanti Christian Wood
main dipasang, menurut gue dia akan terus nempel sama Jackson Hayes atau sama AD. Kalau Christian Wood sendirian, waduh, gue nggak tahu deh. Ya gue nggak tahu ya, Darvin Ham berani nggak ya pasang dia sendirian gitu di lapangan? Pasti dia akan nempel tuh. Entah dia nempel sama AD atau dia nempel sama Jackson Hayes. Itu harus dua, harus sepaket tuh. Jadi kayak udah keborgol aja itu berdua sebenarnya. Nanti kita lihat lah Christian Wood. Gue belum terlalu bisa berharap banyak atau gimana, tapi Christian Wood itu pemain yang oke aja. Tadi udah sampai mana? Backcourt aman lah ya, backcourt aman. Front courtnya juga, wah kok front courtnya menurut gue udah oke banget lah. Rui, AD, Brown, Jackson Hayes, Christian Wood. Ya menurut gua front courtnya Lakers udah oke lah. Tapi yang gua cukup yakin offense-nya Lakers itu musim ini akan lebih bagus daripada musim-musim kemarin. Paling tidak di eranya LeBron dan AD sejak mereka bergabung di Lakers, menurut gua musim ini itu akan jadi musim di mana Lakers bisa punya offense terbaik dibanding musim-musim sebelumnya gitu ya. Tentunya dengan penambahan pemain-pemain yang mereka dapatkan di off-season ini. Jadi gue, to be honest, gue masih merasa Lakers akan kuat gitu ya. Gue masih akan merasa mereka kuat. Cuma, kuncinya adalah seperti musim-musim sebelumnya, seperti yang kita tahu LeBron James sudah tidak muda lagi. Yang kedua, AD itu adalah kaki kaca gitu. Jadi kalau kita hiperbolakan sekarang, kita hiperbola dalam artian Lakers pasti di playoff bisa sampai conference finals, bahkan bisa sampai final. Tenang aja, pemain-pemainnya semua udah komplit, backcourt aman, frontcourt aman, bench-nya aman. Tetap aja gue harus menurunkan ekspektasi itu ketika gue tahu bahwa masih ada AD, masih ada LeBron gitu ya. Jadi mudah-mudahan Lakers musim ini tidak terlalu menggantungkan diri mereka sama AD dan sama LeBron. Terutama sama LeBron lah. Paling tidak udah ada pemain-pemain yang bisa siap untuk membuat Lakers tidak terlalu bergantung sama LeBron gitu ya. Kalau sama AD ya udah, AD cedera lama gitu ya bubar menurut gua. Ya kuncinya tetap di AD. AD kita lihat main di preseason juga oke. Kemarin lawan KD Phoenix Suns kalau nggak salah bisa 4 blok dalam satu quarter atau gimana, satu quarter kalau nggak salah bisa 4 blok men. Dan dia komit pengen banget dia bisa main full 82 games. Jadi kita tunggu apakah AD bisa menepati janjinya dengan tetap sehat, karena gue yakin semua fans Lakers pasti berharap itu, terutama kalau mereka mau mendapatkan posisi yang bagus di wilayah barat supaya nanti sebelum playoff juga paling tidak dapat home court advantage. Gue rasa sih bisa-bisa aja kok. Bisa-bisa aja, kenapa enggak? Ini Lakers makin oke kok. Secara di atas kertas ya, on paper menurut gue yang bolong-bolongnya udah berhasil mereka isi gitu, pemain-pemain yang musim ini. Jadi tinggal kita lihat aja nanti Darvin Ham nyusun line-up-nya gimana. Terutama kalau Lakers mungkin mereka mainin 10-11 pemain rotation musim ini. Yang udah pasti kan ada 9 ya. 9 tuh udah pasti tuh. D'Lo, Austin Reeves. Kita dari backcourt dulu ya. D'Lo, Austin Reeves, Gabe Vincent. Terus ada Taurean Prince, ada Jared Vanderbilt, ada Rui Hachimura, ada Anthony Davis, terus ada Gabe Vincent. Udah tadi gue udah sebut Gabe Vincent ya. Christian Wood, ada 8. Satu lagi siapa ya? 9 ya. Ada 9 siapa? Gue belum sebut Jackson Hayes ya. Terus masih ada Max Christie, ada Cam Reddish. Itu juga tadi gue belum sebut juga Cam Reddish ya. Max Christie sih kemarin di preseason menurut gue oke aja ya. Max Christie kalau di Summer League preseason gitu oke. Mudah-mudahan nanti lebih kepake ya di season ini. Mudah-mudahan bisa lebih di-involve-kan dalam offense-nya. Menurut gue Max Christie oke juga sih sebenarnya. Cuma ya dia masih muda aja, jadi mungkin masih banyak butuh jam terbang lah. Oke. Ngomongin apa lagi? Gue rasa udah kali ya. Kalau Lakers sih ya gue bukan fans Lakers.
by the way, tapi selalu setiap game Lakers pasti sebisa mungkin gue nonton karena akan menarik untuk dilihat bagaimana nih Darvin Ham ngatur line up-nya, rotasi pemainnya, antara first unit dan second unitnya mereka. Gue pengen lihat gimana LeBron yang sebentar lagi bulan Desember udah mau 39 tahun. Gue pengen lihat dia mainnya kayak gimana. Nikmatin LeBron, man. Nikmatin LeBron. Sebisa mungkin ke teman-teman nonton Lakers deh. Kalau kalian nggak suka sama Lakers ya, nontonin LeBron deh. Almost 39 years old, man. 2 bulan lagi. Gak tahu bisa sampai berapa lama lagi kita nikmatin nonton LeBron ya. Tapi ya puas-puasin lah nonton LeBron. Ya walaupun lo nggak suka LeBron ya udah nikmatin aja. Oke, teman-teman Laker Nation, mungkin pembahasan gue cukup belum terlalu benar-benar detail banget sampai skema-skemanya, sampai pola-polanya. Itu bukan ranah gue juga, itu ranahnya itu ranahnya Darvin Ham pastinya. Ngapain saya ngatur-ngatur pola dan skema? Tapi kita bahas tentang materi pemainnya aja. Mungkin tadi udah cukup sedikit lebih cukup detail ya gue bahas dari starting five-nya sampai bench-nya. Mungkin banyak yang belum gue cover pembahasannya, tapi teman-teman Laker Nation tolong manfaatkan kolom komen di bawah untuk teman-teman berbagi opini, anything, komen atau pendapat kalian. Gimana sih kalian sebagai fansnya Lakers menjelang musim 2023-2024 yang akan dimulai kurang dari 7 jam lagi? Apa yang membuat kalian excited sebagai Laker Nation melihat tim ini sekarang dengan komposisi pemain yang ada untuk musim ini? Please ya, banyakin ramein kolom komen dengan apapun. Gue pengen baca, gue seneng banget baca komen-komen kalian. Oke. Kita sudahi di sini episode 86. Kita mau buka pak ya. Kita mau buka pak abis ini. Kalau masih mau nonton silahkan dilanjut. Kita buka pak kartu basket. Semoga puas ya Laker Nation. Gue tahu gue udah harusnya bikin episode ini dari kemarin-kemarin. Karena buat fans tim yang lain mungkin yang enak aja lu bahasnya cuma Lakers doang. Tim NBA ada 30. Yang lain lu bahas dong. Oke. Tenang. Saya sudah janji, udah terlanjur janji sama Laker Nation. Beberapa minggu yang lalu gue akan bikin satu episode spesial. So, this is the episode khusus buat Lakers. Mudah-mudahan besok pagi otomatis season sudah mulai, jadi kita akan semakin sering ngobrol NBA-nya, kita bahas apa-apa aja yang terjadi pada hari tersebut, game-game apa yang seru, momen-momen apa yang seru, yang pasti di preseason kemarin, Victor Wembanyama, saya kemarin waktu episode berapa saya bilang yang nanti dulu deh, kalau ngomongin Victor Wembanyama, tunggu dulu deh dia main di preseason, gue pengen lihat dia kayak apa sih. Udah nonton gue preseason, setiap gamenya Spurs yang dia main, gue nonton, udah deh. Keren emang tuh orang, asli keren. Udah deh, dia sama chat nih, wah chat saya doain chat saya sehat, gila. Wah keren deh dua itu, Victor Wembanyama sama Chet Holmgren, man. Doain OKC gue nih, OKC gue musim ini doain playoff, lock playoff, minimal posisi 6. Tidak boleh 7, tidak boleh 8. Minimal 6 atau lebih tinggi. Doakan ya, gue doain juga tim kalian, siapapun tim kalian, gue doain semoga season ini bisa keren mainnya. Oke, sampai jumpa di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out. Oke, malam ini kita akan buka satu pak nih dari Optic Donruss 2022-2023. Total dalam pak ini ada 5 kartu seperti biasa. Salah satu seri favorit gue dari Panini adalah Optic Donruss 2022-2023. Dan satunya lagi adalah Chronicles, itu juga asik. So, kita buka, kita dapat apa? Mudah-mudahan bagus. Okay. We got Andrew Wiggins, base card. Yang kedua kita dapat Piret. Warriors lagi bro. Is it Steph? Is it Clay? Jangan-jangan Saipul lagi. Oke, kita dapat GP2. Not bad. GP2. Kartu selanjutnya Wizards kita dapat Bradley Beal. Sayangnya dia sudah pindah ke Phoenix Suns. Apa deh ya?
Oke, next one. Kita dapat, oh ini rookie pasti. Jalen Duren. Mudah-mudahan second season, sophomore season Jalen Duren bakal keren banget di Pistons. Statistiknya bakal naik. Lock jadi starting centernya Pistons. We'll see. Oke, kartu terakhir sepertinya kita dapat My House Cleveland Cavaliers. Sepertinya gue cukup yakin kalau ini adalah Donovan Mitchell. Tuh kan, Donovan Mitchell. Aduh, gue gak terlalu suka main sama Donovan Mitchell, tapi it's okay lah. Oke, jadi insert di pack kali ini adalah My House Donovan Mitchell. Oke, kita recap cepet aja. Dapat rookie cardnya Jalen Duren, Bradley Beal, of course dia sudah pindah, Gary Payton II, Andrew Wiggins, and Donovan Mitchell.